Mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman kalau misalnya kenapa IHSG selalu terkoreksi sejak di bulan Januari 2026. Dan memang terlihat bahwa IHSG turun dari level tertingginya di level 9.174 dan mencapai titik terendahnya di level 6.917. Dan per tanggal 1 April ini mencapai level 7.184. Di tanggal 28 Januari, ada berita mengejutkan dari MSCI mengenai free float yang harus ditambahkan dan melakukan freeze terhadap pasar saham Indonesia. Sejak saat itu, IHSG selalu koreksi karena terjadi outflow yang besar-besaran. Ditambah lagi ada isu perang antara Amerika Serikat dengan Iran yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat pesat dan juga ada kekhawatiran terhadap pasar saham global. Yang ketiga, ada data inflasi yang tinggi di bulan Maret sehingga menyebabkan kekhawatiran di pasar terhadap kenaikan beban APBN yang menyebabkan potensi defisit di luar dari target pemerintah. Tetapi di bulan April ini, pasar dibuka menguat sampai 1,93%. Ini menjadi salah satu indikator yang cukup baik bahwa pasar akan berpotensi bottoming. Kemudian ada berita mengenai Donald Trump yang akan melakukan deeskalasi perang antara Iran dengan Amerika Serikat, sehingga pelaku pasar optimis terhadap pasar saham, di mana Nasdaq yang naik tinggi, ditambah pasar saham Asia dan juga pasar saham Eropa, dan ikut juga pasar saham Indonesia. Tapi pasar masih unpredictable, teman-teman juga harus jangan langsung all in, tetap menggunakan trading plan yang ketat, dan jangan overgrade. Kalau tetap mau all in di suatu saham, tetap harus menggunakan trading plan yang ketat, jangan lupa pasang stop loss, dan juga pasang trailing stop untuk berjaga-jaga, takutnya market berbalik arah. Kalau untuk saat ini, saya prepare dengan menggunakan plan 30% dari saham, 70% dari cash. Saya tidak berani untuk 50-50 dan tidak berani untuk langsung all in, tetap untuk berjaga-jaga karena market masih tidak dapat diprediksi. Kalau untuk investasi tetap harus dicicil-cicil dengan santai. Bahkan ini adalah fase di mana terjadi diskon yang besar-besaran di pasar modal, yang di mana diskon ini sangat jarang terjadi di pasar saham. Untuk strateginya, cicil-cicil dengan menggunakan strategi piramid, di mana pembelian makin bawah semakin besar sehingga kalau misalnya harga sahamnya terus turun, Bapak Ibu dapat average yang lebih rendah. Jika dapat average yang lebih rendah, Bapak Ibu bisa dapat potensi capital gain yang jauh lebih tinggi daripada pembelian all-in di harga yang awal. Untuk itu, beberapa sektor yang potensial untuk Bapak Ibu cek adalah sektor komoditas nikel khususnya karena rupiah sudah melemah mencapai Rp17.000 per $1. Kemudian jangan dilupakan emiten konglomerasi yang sebelumnya sudah terkoreksi cukup panjang dan sekarang ada potensi lompatan sementara. Kita manfaatkan rebound untuk sementara ini, yaitu konglomerasi dari grup Barito, kemudian dari grup Bakri, dan juga yang terakhir dari grup Hapsoro. Seperti ada contoh saham BRPT, kemudian saham Bumi, dan juga saham Bufa. Dan sektor terakhir yang mungkin harus dipantau adalah grupnya dari CPO, sektor CPO atau palm oil, kelapa sawit, di mana menarik karena ada sentimen dari B50. Jadi untuk update pasar seperti itu, Bapak Ibu jangan overgreed, market sudah mulai membaik dan potensi bottoming, tapi tetap harus menggunakan trading plan yang ketat. Tetap disclaimer on, jangan lupa Bapak Ibu harus analisa kembali sebelum membeli saham ataupun menjual saham.